Halo, selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di YouTube account kelas Sabtu. Baik, teman-teman, hari ini saya Ini bentuk persiapan sebenarnya karena saya akan berbicara sekitar 30 menit di radio RRI. Saya izinkan YouTube ini sebagai sarana selain satu mungkin latihan, kedua sebagai pematangan materi, dan juga bisa menjadi konten pribadi karena memang formatnya berbeda. Kalau di YouTube ini saya formatnya lebih ini akun personal, tetapi tetap saja di sana hal-hal baik yang saya sharingkan. Baik, teman-teman kelas Sabtu, hari ini materi yang akan saya sharingkan di radio RRI adalah hal-hal baik yang membuat kita bahagia. Itu judulnya. Berkaitan hal-hal baik yang membuat kita bahagia, teman-teman mungkin ketika mendengar judul ini yang timbul adalah hal-hal positif tentunya ya, yang membuat kita bahagia. Tidak mungkin hal negatif yang membuat kita jengkel, kita ingat lalu kita kita senyum-senyumkan, tidak ya. Tapi kalau yang membuat kita bahagia mungkin ya untung, kita dipuji, kita dihormati, kita mendapatkan sesuatu yang berharga, itu membuat kita happy, senang. Baik, nanti dalam pemaparan kira-kira 30 menit ke depan saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang membuat kita bahagia. Karena di Radio RRI adalah mimbar agama Buddha, tentu rujukan dhamma yang akan saya ambil. Tetapi saya ingin dekatkan dengan pendidikan atau profesi yang saya jalani. Berkaitan hal-hal yang membuat bahagia, kita manusia punya kewajiban belajar. Itu sudah pasti ya. Saya sebagai seorang guru bukan hanya materi kiranya yang saya sampaikan di kelas, bukan hanya pengetahuan baru. Ya memang jika menyampaikan pengetahuan baru, ya mungkin kita harus jujur ya, tidak semua guru itu sebagai praktisi di lapangan. Tidak semua hal yang dia sampaikan pernah dia alami, dia pernah jalani dengan baik. Ya mungkin tahapnya belum, tetapi usahanya sudah. Karena memang guru kan akademisi, dia belajar melalui teks, melalui pengalaman, melalui cerita orang dan lain sebagainya. Berkaitan hal ini, tentunya karena berkaitan dengan dhamma. Di sini saya memiliki catatan 7 kekayaan mulia yang oleh Buddha dibabarkan tentang jika seseorang memiliki 7 kekayaan mulia ini, semoga hidupnya ya penuh ya ketenangan, kelimpahan dan lain sebagainya. Apa 7 kekayaan mulia itu? Yang pertama, ia memiliki keyakinan atau dalam Buddhismenya itu sada. Seseorang yang memiliki keyakinan terhadap sesuatu, rasanya dia akan berdiri dengan kokoh gitu ya. Baik, karena kalau merujuk ke kekuatan agama atau arah perjalanan kehidupan ini kan jalannya ya panjang dan kita tidak tahu apa yang di depan. Ya, seperti seorang petualang. Jika ia ragu, jika ia tidak memiliki keyakinan, siap-siap langkahnya akan goyah. Tetapi jika dia tangguh, dia siap menempuh perjalanan, apalagi perjalanan kehidupan ini kita akan buat dalam cerita versi agama, keyakinan ini membuat kita lebih kuat. Dalam agama Buddha tentu keyakinan ini mengakar pada keyakinan kepada Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha adalah sebagai guru yang membantu kita belajar mengerti jalan ini harus dilewati bagaimana. Sang Buddha sudah membabarkan ajarannya. Beliau adalah Buddha, artinya tersadarkan, maha tahu, maha sempurna, guru para dewa dan manusia. Baik, berkaitan keyakinan sada yang pertama itu. Yang kedua, nanti tentunya pasti kita akan belajar dhamma. Dhamma itu ajaran Sang Buddha. Yang ketiga adalah Sangha. Baik, karena ini bentuknya dalam YouTube, saya tidak babarkan semuanya ya, tapi nanti kalau di radio saya babarkan semuanya. Yang kedua berkaitan kemoralan, sila, berkaitan 7 harta mulia ini.
Kemoralan sila dalam Buddhisme adalah salah satu aspek penting, ini salah satu aspek dalam kita beragama. Hal yang harus kita jaga, sila sama dipanya, ini satu bagian yang nanti akan kita bahas. Merujuk kata sila, kemoralan, pastinya biasanya kita sebagai mata awam pasti akan merujuk ke Pancasila Buddhis, 5 dhamma yang kita jaga, 5 sila, 5 kemoralan. Artinya kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak berbuat kesalahan yang membuat orang lain kecewa, kita tidak bohong, kita tidak mengkonsumsi hal-hal yang membuat kita melemah. Yang keempat adalah berkaitan hiri dan otapa. Ini seharusnya satu paket ya, tetapi di dalam harta mulia ini menjadi satu bagian yang harus kita konsentrasikan. Hiri artinya kita malu seandainya dalam perilaku kita, dalam aktivitas kemoralan kita melakukan sebuah kesalahan. Karena apa? Teman-teman, sebagai seorang pendidik, saya mengajarkan hal-hal kepada siswa ketika bukan hanya materi yang disampaikan, tetapi bagaimana siswa itu membentuk perilakunya, moralnya. Saya punya sedikit pengalaman tentang cara mengajar pendidik. Nanti saya akan sampaikan di mimbarnya. Yang keempat adalah berkaitan otapa, takut akibatnya. Baik, teman-teman, karena ini hanya sebagai sarana latihan sebelum masuk ke itu, saya tidak beberkan semuanya ya. Saya hanya poin-poin utamanya. Yang selanjutnya adalah bahu saca, caga, dan panya. Oke, kalau mau tahu lebih lanjut pastinya nanti harus dengar radionya. Tapi teman-teman, kita akan berbicara ke sebagian selanjutnya, yaitu karena kita berbicara hal-hal yang menyenangkan, memiliki harta adalah hal yang menyenangkan. Karena apa? Ya, satu, kita bisa menggunakannya lah. Kedua, kita bisa terbebas dari hutang, terbebas dari beban kehidupan yang mungkin mengganggu aktivitas perjalanan kita. Di sini saya memiliki catatan tentang manfaat kekayaan yang kita miliki. Pertama, rupanya memang benar. Ketika kita memiliki sesuatu, kita berlebih, itu kita bisa memberi. Memberi adalah sebuah kebahagiaan, apalagi ketika ia dewasa lah ya. Kita memiliki kekayaan, maka kita bisa memberi, dan selain bukan hanya untuk memberi orang lain ya, bahkan untuk kebutuhan sendiri, karena kita memiliki cukup berlebih, maka kita merasa lebih tenang. Yang kedua adalah sebagai sarana membantu kita melatih hal-hal yang baik, menopang latihan dhamma kita. Karena perbuatan baik pun harus dilatih. Terkadang saya pernah berbicara, latihan dhamma itu menjadi bodhisattva itu berat loh. Tidak segampang kamu baru punya ide, pas eksekusinya biasanya rupanya tidak sesuai rencana lah. Itu saya sudah sangat sedikit lebih paham mungkin di perjalanan pengalaman saya. Yang terakhir sebelum saya tutup adalah ketika kita memiliki kekayaan, kita memiliki rasa aman. Karena apa? Kita tahu kita punya bekal, kita punya anggap aja kita punya saldo di rekening kita. Walaupun jalan kemana mungkin tidak bawa uang cash, tetapi ada saldo, ada handphone yang nyala dengan baik, punya paket, punya data pulsa atau bawa ATM, maka hidup lebih aman dan lebih tenang. Baik teman-teman, ini topik yang akan saya diskusikan di Mimbar Agama Buddha berkaitan hal-hal yang membuat kita bahagia. Jika ingin ceritanya lebih lanjut, kita dengarkan di sana ya. Oke, 10 menit sepertinya berlalu begitu saja untuk sarana latihan kita. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu nanti. Salam.